Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan membaca hasil review buku ke-9 tentang kewirausahaan dan kesejahteraan sosial. Yang pertama, Global Perspective. Meskipun individu di negara berkembang mungkin memiliki tempat terbatas untuk mengekspresi ketidakpuasan mereka, aktivitas geopolitik baru-baru ini di beberapa negara maju membawa untuk meringankan ketidakpuasan dengan globalisasi dan resesi global. Para pendukung globalisasi berpendapat bahwa globalisasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, kewirausahaan, aktivitas inovatif, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Bukti juga menunjukkan hal itu. Peningkatan perdagangan telah meningkatkan aktivitas ekonomi produktif dalam masyarakat. Di suatu negara berdasarkan data perusahaan dan industri dari 18 negara berkembang. Menariknya, mereka menemukan bahwa hubungan positif lebih kuat di tingkat perusahaan daripada memodernisasikan teknologi ketika dihadapkan pada kesaingan dan peluang yang dihadirkan oleh liberalisasi perdagangan, menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan meningkatkan inovasi tingkat perusahaan menggunakan sekumpul heterogen dan ukuran inovasi yang mencakup penelitian dan pengembangan. Dalam sebuah studi tentang perusahaan, bahwa ketika dihadapkan dengan persaingan dari impor, perusahaan cenderung meningkatkan kualitas produk atau berinovasi. Pembuatan katup di Amerika Serikat, di alas kaki di Venem dan Kleiner yang perusahaannya memfaktur Italia. Di semua studi ini menemukan bahwa aktivitas inovasi di perusahaan meningkatkan ketika persaingan impor meningkat. Menyelidiki hubungan antara produk, persaingan pasar, dan inovasi. Jutaan orang hidup dalam kemiskinan ekstrim dibandingkan dengan 1,9 miliar orang pada tahun 1900-an. Kemiskinan pendapatan ekstrim mungkin telah berkurang, tetapi kemiskinan memiliki banyak wajah dan ukuran. Di sebagian besar negara berkembang, kemiskinan tidak hanya mencakup pendapatan di bawah ambang tertentu, tetapi juga bisa berarti terbatas atau tidak akan akses ke layanan kesejahteraan seperti pendidikan, perawatan, kesehatan, sanitasi, dan informasi. Transportasi internasional. Akses yang tidak setara ke layanan dasar ini dapat terus berkelanjutan melalui beberapa generasi, mengunci generasi mendatang dalam lingkaran setelah. Untuk meningkatkan kualitas hidup, Akemoglu dan Robinson berdebat bahwa lembaga politik dan ekonomi memainkan peran penting dalam kinerja kerja. Kekuatan suatu negara, pemerintah dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dengan mendirikan lembaga pemikat yang menciptakan lingkungan bagi bisnis untuk berkembang. Namun, infrastruktur dan penyediaan layanan pendidikan dan perawatan kesehatan bagi masyarakat. Warga dapat berpartisipasi dalam proses peningkatan kualitas gaya hidup dengan melibat dan pro kegiatan ekonomi yang produktif.
membantu menciptakan institusi yang baik, memegang otoritas, ikatan akuntabel, dan membutuhkan transportasi. Pemerintah bisa memainkan peran dalam memitigasi lingkungan setan ini seperti yang disajikan dalam sejarah ekonomi. Oleh karena itu, pembuatan kebijakan merumuskan kebijakan yang telah menguntungkan bagi wira swasta yang umumnya terlibat dalam kewirausahaan berkualitas rendah tetapi menciptakan pekerjaan untuk diri mereka sendiri. Kepada warga negara seperti tunjangan pengangguran, perlindungan pasar tenaga kerja, pena publik sistem, layanan perlindungan sosial, dan sebagainya. Layanan ini dipengaruhi bagaimana sebuah pekerjaan, toleransi risiko, dan perencanaan jangka panjang banyak berkembang dan muncul negara-negara tertarik untuk mengadopsi beberapa dari kewajiban ini yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia, tetapi mereka tidak menghadapi tantangan secara umum. Hadir di negara maju, tantangan utama adalah bahwa negara berkembang memiliki basis pendapatan pajak yang lebih kecil, diperlukan untuk pendanaan dan menopang kesejahteraan sosial. Proses pembentukan organisasi baru membutuhkan seorang individual untuk mengenali peluang dan motivasi untuk bertindak, serta konduktif lingkungan kelembagaan dan akses ke berbagai sumber seperti pendidikan dan keuangan. Meningkatkan bahwa akses ke sumber daya dapat bervariasi antara negara, kemampuan individual untuk terlibat dalam aktivitas kewirausahaan juga bervariasi. Lingkungan peraturan umumnya dipandang sebagai faktor penting bagi lingkungan aktivitas dengan menciptakan lingkungan yang stabil untuk perilaku sosial negara dan implementasi hukum yang ditetapkan sama pentingnya bersama dengan sistem hukum negara. Kombinasi peraturan yang memberatkan supremasi hukum yang lemah dan implementasi yang tidak adil dan tidak setara menciptakan lingkungan agar korupsi tumbuh subur. Efektif negara dari regulasi sudah mapan di relatur karena peraturan dapat menghalangi kegiatan ekonomi dengan menciptakan pembatasan antara pengusaha dan pemimpin politik atau birokrat karena dapat semua orang mengakses pejabat pemerintah secara setara. Untuk memperhitungkan dampak pembangunan ekonomi pada kewirausahaan dan waktu ke waktu, pembangunan ekonomi dikendalikan dengan menggunakan GPD per kapita diambil dari indikator pembangunan dunia sebagai negara yang mengalami berbagai tahap perkembangan kewirausahaan. Aktivitas di suatu negara oleh pria dan wanita meningkatkan sumber daya manusia pria dan wanita diukur dengan presentasi pria dan wanita yang terdaftar di perguruan tinggi pendidikan. Data tersebut dikumpul dan dari UNESCO. Modal manusia itu penting faktor untuk di aktivitas kewirausahaan. Peraturan ketenagakerjaan mengukur tentang ketenagakerjaan seperti upah minimum dan partisipasi ketenagakerjaan perempuan. Tingkat populasi merupakan prediktor penting kewirausahaan perempuan karena perempuan bekerja
memiliki lebih sedikit waktu untuk dapat menjadi sumber penting untuk lingkungan yang inovatif dan produktif. Bahwa korupsi sendiri bisa menjadi penghalang bagi pengusaha perempuan. Selain itu, mereka menghadapi banyak tantangan dalam masyarakat mulai dari beban peraturan hingga beban budaya. Ketimpangan dan peningkatan kesejahteraan sangat penting. Ada kesepakatan itu, ketimpangan dan pendapatan merupakan kendala bagi pembangunan ekonomi dan pengurangan